Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Nah, di video saya kali ini saya bersilaturahmi ke rumahnya Pak Rakai. Nanti kita di sini akan belajar kepada beliau. Karena apa? Karena saya eh, ini sobat menemukan salah satu sesuatu yang menggelitik. Kenapa sih beberapa pusaka itu kalau dipegang oleh sebagian orang itu kok powernya sangat besar, lalu ketemu dengan orang yang lain nggak ada apa-apanya. Nah, nanti kita akan mencari tahu hal-hal seperti itu kepada Pak Rakai, nanti biar dijelaskan oleh beliau secara keilmuan ilmiah. Nah, nanti seperti apa? Yuk langsung saja kita akan belajar bersama. Nah, sobat semuanya, bila adalah Pak Rakai. Pak, pripun kabari panjenengan? Ya, alhamdulillah baik. Berapa lama ya kita sudah nggak ketemu dari video yang kemarin itu ya? Berapa bulan Pak? Bulan paling 2 bulan ya. 2 bulanan. 2 bulanan. Saya lagi nih sobat. Ternyata kemarin itu saya nggak menyangka loh ya untuk dengan membuat video dengan Pak Raka itu. Ternyata ini Pak, peminatnya itu sangat besar sekali gitu loh. Yang ingin tahu tentang pusaka-pusaka meteor itu sangat antusiasnya itu sangat besar gitu. Saya juga sendiri nggak menyangka. Oh ya Pak, gini Pak, saya itu kapan hari ada kalau boleh dibilang itu sesuatu fenomena yang sebenarnya itu menggelitik ya. Bisa nggak dijelaskan kenapa ya pusaka itu kalau dipegang oleh orang ini dia punya power yang besar, lalu kalau dilimpahkan kepada orang lain ternyata kok nggak ada ya powernya. Apakah itu memang bisa dijelaskan secara ilmiahnya Pak? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk pembahasan itu ya. Menggambarkan kejadian itu. Yang pertama, salah satu hal yang berkaitan budaya Nusantara itu yang selama ini tercatat, yang selama ini terekam itu rata-rata budaya-budaya yang terlihat, budaya-budaya yang jasatia, yang jasmania, yang physically. Namun jarang sekali orang mau jujur ngakuin bahwa semacam benda karya masa lalu, tarian masa lalu, terus semacam upacara masa lalu. Orang yang nggak ngerti tentang, kalau bahasa sekarang esoteris ya, kaitan spiritualismenya itu, spiritualismenya itu jarang orang mau mengkupas ke sana, atau memang sengaja itu untuk dikaburkan, iya. Ditutup-tutupi gitu. Ya akhirnya orang dulu penghormatan penghargaan terhadap pohon, terhadap gunung dan seterusnya, terhadap laut yang memberikan pemenuhan kebutuhan hidup untuk dia dan lingkungannya, kemudian dia mengekspresikan terima kasihnya dengan larung dan apa. Orang yang nggak ngerti kan dipikir nyembah laut, sugunang laut kan. Padahal itu kan ekspresi Jawaismenya ya. Budaya Nusantara kita itu memberikan penghormatan penghargaan terhadap sesuatu yang memberikan yang menunjang hidupnya dia secara langsung, secara langsung. Dilihat dari sisi kebudayaan, orang tertarik dengan ternyata ada kebudayaan ini di wilayah pantai seperti itu, di wilayah hutan seperti ini, seperti itu. Demikian juga dengan bahasa pusaka, senjata pusaka dan senjata. Nah, kalau udah menyangkut dengan benda-benda pusaka, senjata pusaka dan senjata pusaka dan senjata, 3 kriteria ini nggak bisa dihilangkan, harus jadi patokan. Oke nih Pak. Iya, gak angger-angger pokoknya keris pusaka, terus marono pokoknya pecok pusaka. Nah, harus tahu latar belakangnya dulu biar gampang untuk mengurainya, biar awake dhewe ndak terjebak dalam kesalahpahaman yang membudaya. Wah, iya, paham yang salah itu kan bikin semuanya jadi serba salah. Wah, akhirnya keris dibuat nang laut, keris dibuat nang kali kan, alasannya bikin sirik. Yang bikin sirik itu bukan bendanya tapi spiritualisnya. Ya, cara berpikirnya, gitu, orangnya kan sikapnya itu kan. Nah, ini yang harus dikupas dengan bahasa yang lebih gampang untuk diterjemahkan oleh siapapun, bahkan di kalangan
intelektual sekalipun. Nggih. Apalagi tentang benda-benda pusaka, senjata atau senjata pusaka. Kalau kita mengacu pada benda itu mesti merujutnya pada wesi haji kan. Wesi haji nggih. Orang-orang yang setengah awam ngomongnya wis langsung wesi haji. Tapi kalangan intelektual rada munggah didik ngono ya. Udah mengandung yang dibahas sudah ilmu metalurgi kan ngono. Jadi kan itu tahu kan. Nah, ilmu metalurgi tempo sekarang dengan yang dulu itu sudah jauh beda. Nek nang ngene pakeme kan ada sekitar 17 jenis logam yang kemudian dipadukan antara ini yang karena ini unsur anginnya tinggi, ini unsur tanahnya tinggi, ini unsur apa namanya airnya tinggi, akhirnya jadi setro banyu, setro geni, setro angin dan seterusnya. Oh gitu. Bentar. Setiap logam punya unsur-unsur. Lah iya sampean buka kamusnya nek jarene wong Kristen kan duwe pakem to ya. Pakemnya kan ada di situ, ada sekitar 17 jenis itu belum turunannya loh. 17 jenis 17 unsur jenis besi, logam. Iya. Itu belum turunannya. Itu belum Belum turunannya. Kalau turun yang disebut turunannya dari 17 ini kalau dikombinasikan akan membentuk logam baru. Kan seperti itu. Bentar, Pak. Saya kan pernah kalau ini di teman-teman pergarisan kan juga ada. Garisnya buat nyirep hujan. Nyirep angin. Iya. Berarti kalau dijelaskan secara ilmiah bisa itu ya? Ya bisa. Sampean pernah tahu nggak kira-kira keris kalau dia itu dibuka dalam waktu beberapa menit itu kerisnya kayak berair, bahkan bisa menetes airnya. Ada. Ono Reng. Oh gitu. Ini kan. Jadi nek seperti apa? Kalau teman-teman kita yang di pusaka yang kita sebut apa namanya benda-benda meteorit, ada patung yang ketika dia dibiarkan itu dia meleleh, ada sesuatu yang meleleh di situ. Gitu Bang. Jadi memang betul-betul hal tersebut memang logam khusus ini bisa menjaring partikel air di dalam udara. Ini bukan mistik ya? Bukan mistik, itu ilmiah. Nah, rahasia misteri ilmu metalurgi tempo dulu ini yang nggak bisa dipecahkan dengan formula metalurgi sekarang. Cuman nggak bisa dipisahkan antara ilmu metalurgi sekarang dengan yang dulu. Kalau metalurgi sekarang keris panjenengan itu sampean masukkan di dalam satu cairan, nanti datanya akan keluar iki kandungan emasnya sekian, iki ono kandungannya uraniumnya, iki ono kandungannya apa namanya kandungan logam opo, kandungan logam apa. Kalau yang dulu malah ono dhewe logam iku ono sing antara logam Gunung Merapi, Semeru ya, tanah Madura, terus marang tanah di mana itu beda lagi. Oh gitu Bang. Jadi itu yang dikombinasikan sehingga nanti pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang punya frekuensi gelombang energi yang mampu mempengaruhi alam. Orang dulu begitu membuat gitu. Dia mengelola teknologi, kita sebut teknologi. Budaya mereka dalam mengelola ilmu metalurgi itu betul-betul sangat detail perhitungannya. Sampai dipaskan wong sing pesen sopo. Ini senjata saya bikin untuk siapa? Karakternya bagaimana? Itu Pak. Iya. Biar ya apa namanya? Fungsinya nyampe ngono lho. Oh gitu. Fungsinya nyampe. Fungsinya nyampe karena umpama gini. Seorang panglima perang pada misalnya. Seorang panglima perang itu harus punya senjata yang bisa diandalkan melebihi pasukan yang lain tentunya. Oh gitu nggih. Lah dia biasanya punya satu kelompok khusus ngono. Panglima ini akan punya pasukan yang khususnya. Jadi mungkin ya penggawa-penggawa ya mau kanan kiri ini lah ngono. Wakil-wakil itu beberapa orang ini yang didesainkan khusus senjatanya. Kalau memang mereka senjatanya butuh apa namanya? Butuh senjata khusus umpama ya. Mereka disiapkan untuk mendapatkan senjata-senjata khusus disesuaikan dengan karakternya dan fisiknya. Gitu nggih. Jadi umpama nek ngene, umpama misal ini aku pernah nelusurin salah satu apa yang ngarani 45 orang entah sekian orang yang berada di sekelilingnya Gajah Mada saat itu. Lho nek dia punya keahlian pertarungan jarak pendek, mosok dia nggawa tumbak dawa kan ngono gampangane. Oh iya. Jadi karakter orangnya, fisiknya, sak kemampuan
bela dirinya ya, kemampuan internalnya, kemampuan inner powernya itu seperti apa, ya dia bikinkan seperti itu. Oh gitu. Jadi seperti ini Pak ya, kalau boleh dibilang apa yang pusaka dibuat kalau zaman dulu itu memang biar nyampe apa yang targetnya untuk apa? Oh gitu. Jadi nggak kalau sekarang kan gini ya, cuma sekedar buat koleksi, wah aku seneng gitu ya. Sampai saiki kan masih dipakai sebenarnya. Nek sampean niku tukang nebang pring, ngono. Senjatane sampean lupute pecok, berang karo caluk kan. Oh gitu. Oh gitu. Dan nek wayahe ngetok pringin nisor gawe pecok. Kesuwen nek gawe berang. Oh iya. Begitu ngerancapi pang-pange sing rada gede, dia gawe berange, bendoe sing bentuke pipi tok. Engko nek wis carange mesti ana sing caluke iku sing digawe gawe carange. Gitu. Nah, tujuannya kan seperti itu. Nah, si empu punya target apa sing dia inginkan oleh orang ini nyampe. Oh gitu sobat. Saya lo baru ini ya, baru terkupas sekarang. Karena apa ya? Memang menggelitik di dalam hati. Kok bisa ya pusaka ini? Kalau di zaman dulu orang yang memegang pertama, yang katakanlah pemesan pertama gitu Bang, dia dengan pusakanya kok hebat sekali. Tapi kalau sudah dipegang orang lain itu kok kayaknya boleh dikatakan powernya kok kayak nggak ada gitu nggih. Hal itu sangat masuk akal sekali sebenarnya kalau dilihat. Sederhananya begini, kalau dulu ketika proses pembuatan pertama pasti ada ritual khusus dari yang pakai. Oh, ada ritual. Entah itu bagian tubuhnya dia yang dijadikan darahnya, yang ketika pengelolaan materi bendanya ini itu dipakai, iku kukune, rambutnya kan, intinya itu bagian dari tubuhnya. Bagian tubuh disertakan di dalamnya, entah itu darahnya atau apa. Jadi sehingga ketika benda ini menyatu dengan orangnya, betul-betul menjadi satu kesatuan yang saling mengikat. Oh gitu. Energi orangnya mensupport potensi bendanya. Itu kalau yang dulu sekali. Kalau yang dulu sekali energi orangnya mensupport benda. Energi orangnya mensupport benda pusakanya. Karena apa? Benda pusaka ini fungsinya kayak gini. Hanya ketika dipegang orang dengan kekuatan tertentu, dengan frekuensi gelombang energi yang tertentu dan tipikal energi yang tertentu, senjata ini akan aktif. Dengan power yang sangat besar. Ini apa gampangan ini apa? Senjata ini cuma pemicunya tok, cuman reaktornya kan orangnya. Yang utama tetap orangnya, energi dari orangnya. Dulu sekali. Berhubung orang untuk mencapai kemampuan fisik, kemampuan spiritual, kemampuan frekuensi gelombang energi yang setinggi itu sulit nyampe. Akhirnya empune jenenge wong Jawa ya, wong Jawa itu kan otak ngepang ya. Nyampe nang kono gak iso, akhirnya dia mendesain senjata yang mensupport orangnya. Gitu. Akhirnya senjata yang baru mensupport orangnya. Makanya tempo dulu senjata itu gagangnya gagang logam. Kayak yang meteorit seperti ini gitu. Gagangnya tombak, gagangnya logam. Penghantar listrik yang paling hebat. Iya. Logam khusus ya, itu tadi logam ngono. Entar logam khusus iki engko kandungannya apa engko nanti dibahas belakangan. Tapi intinya kan logam. Entah itu kujang, entah itu keris, entah itu pedang, entah itu tombak, ngono. Itu semuanya gagangnya mesti logam. Gitu. Karena power orangnya langsung bersatu dengan badannya, dengan barang benda ini, senjata ini, baru memancarkan frekuensi gelombang energi dan pengaruh yang sangat dahsyat sekali untuk objek yang jadi sasarannya. Gitu. Kan, jadi ada pergeseran Pak ya. Kalau dulu sekali itu orangnya dia sebagai reaktornya, gitu ya. Terus bergeser senjatanya itu yang mensupport orangnya. Benda sebagai pengantarnya. Kalau sekarang baru bergeser lagi, bendanya menjadi pensupport orangnya. Mergo orangnya nggak bisa mempunyai komposisi fisik dan kemampuan frekuensi gelombang energi tertentu di sampai batasannya sehingga senjata ini aktif. Ya akhirnya dibikin oleh para ahli senjata, ahli pusaka itu mau. Benda ini yang mensupport orangnya. Gitu. Dengan tetap komposisinya gagang. Gagangnya gagang logam tetap. Iya. Baru kemudian gagang logam ini ono penghambat-penghambat lainnya.
ngono. Entah itu ono gambaran emas tak opo, tak perake nang ngene iku mesti ono gelange ta ono gambaran batikane kan. Oh gitu. Lha iku bukan tanpa maksud, Rek. Kalau kita lihat di kapan hari kita koleksinya Pak Raka itu yang kayak ini Pak ya, kayak apa? Gada ini. Berarti dia ada ukir-ukirannya itu dia punya maksud. Ono nek sing iki enggak, nek sing kaya ada tambahan campuran logam lain ya, logam lain semacam akselerator ngono fungsinya ya. Ketika benda yang dengan power besar ini itu dipegang oleh seseorang, kalau tidak ada peredamnya ini, iso wonge sing ngeblak pada bahasane kan ngono, overload ngono kan. Terlalu besar energinya gitu. Bisa jadi begitu kan ngono. Makane ono umpama godhong ngono ada ring dari emasnya. Peredam Emas lawas ya, itu emas sing saiki mungkin ya nek diteteli ngono ya mungkin beda. Atau jenis perak. Atau jenis kandungan logam yang berbeda. Oh gitu Bang. Pak Raka punya contohnya. Sing dia. C. Nanti sebelum pembahasan setelah ini nanti kita juga akan melihat koleksi Pak Raka. Mungkin nanti kita akan melihat benur, pedang dan juga tongkat gitu nanti. Tapi di video selanjutnya. Oh ono. Ada Pak. Jadi iki logam yang untuk gagangnya ya, aku punya. Tapi nek diberseni baru ngetok. Oh gitu. Nek gak diberseni gak ketok. Soalnya wis suwi iki wis rada lusuh. Dadi antara bilah dengan gagang iku komposisi logamnya sudah berbeda. Oh gitu. Nek saiki luwih enak ana alat ini pengukur elektromagnetik gitu loh. Ada. Anomali magnetik. Itu kan ana daya ukure. Antara bilah dengan gagang itu beda. Sekarang ada Pak. Ono sajane ya. Itu nang ngene handphone kan ono sih iku. Oh gitu. Coba deh kapan-kapan di Play Store itu kan ono anomali magnetik pengukur alat ukur untuk kandungan ini. Jadi ono sing alat ukur kandungan logam. Senjata yang kandungan logamnya tinggi dia akan menguni sinyal ukurannya ono dhewe. Aku gak sepiro cerdas untuk membaca itu. Cuman nek ndelok arek-arek ngono aku kan seneng ngono. Cobaan download niki terus mareng ngono iki. Dadi ada beberapa senjata sing nek umpama diukur kadar logamnya, logamnya tinggi. Ono sing iku kadar logamnya enggak terlalu tinggi. Berarti ini komposisinya berbeda. Oke. Terus ono sing pengukur antara logam dan emas niku ono. Dadi niku ketika ini di senjata ini ada komposisi emasnya ngono. Alarmnya muni. Oh iya. Nanti juga Pak Raka saya mohon untuk menjelaskan pusaka kalau yang pegang keturunannya. Nah, sing baru lanjutan ya. Nah, lanjutan Pak, tadi. untuk di video selanjutnya coba ini saya tag saja. Iya.